Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, Bapak memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Besaran yang pertama yaitu tegangan listrik. Biasa disebut dengan volt, dilambangkan dengan huruf V besar. Yang kedua yaitu arus listrik. Biasa disebut dengan ampere, dilambangkan dengan A besar. Besaran yang ketiga yaitu hambatan listrik. Biasa disebut dengan ohm, dilambangkan dengan tapal kuda. Selanjutnya yaitu daya listrik. Biasa disebut dengan watt, dilambangkan dengan huruf W besar. Besaran yang terakhir yaitu energi listrik. Biasa disebut dengan joule, dilambangkan dengan huruf J besar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan listrik? Iya, listrik merupakan sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Ada dua jenis muatan listrik. Yang pertama yaitu muatan positif dan yang kedua muatan negatif. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai komponen listrik. Ada dua jenis komponen listrik. Yang pertama, komponen yang menghasilkan arus listrik. Dan yang kedua, komponen yang menggunakan arus listrik. Kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu komponen yang menghasilkan arus listrik. Ada apa saja ya? Yang pertama yaitu ada batu baterai. Nah, batu baterai ini biasa disebut dengan baterai kering. Terdiri atas campuran sel minyak, serbuk arang, ada batu kiwi, serta di dalamnya terdapat batang karbon. Batu baterai ini bermanfaat untuk menghidupkan mainan anak-anak, menghidupkan jam dinding, dan lain sebagainya. Komponen yang menghasilkan arus listrik yang kedua yaitu ada akumulator atau disebut dengan aki, atau disebut juga dengan baterai basah. Nah, aki ini terdiri dari lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dilarutkan dalam larutan asam sulfat. Nah, apabila akinya habis, ia dapat diperbarui kembali dengan cara dicas. Dan aki ini berfungsi sebagai sumber tenaga untuk mobil, motor, truk, dan lain sebagainya. Untuk komponen yang menghasilkan energi listrik yang ketiga yaitu ada generator. Nah, ini dia contoh dari generator. Generator ini merupakan sumber listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan komponen yang keempat yaitu ada dinamo. Sama halnya seperti generator, ia berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Perbedaannya, kalau generator ini menghasilkan energi listrik yang besar dibanding dinamo. Tadi kita sudah membahas komponen yang menghasilkan arus listrik. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang menggunakan arus listrik. Ada apa saja ya? Yang pertama yaitu ada saklar. Ini contoh dari saklar. Saklar merupakan alat pemutus sekaligus penyambung aliran listrik. Saklar ini memiliki dua keadaan, yaitu keadaan tertutup dan terbuka. Selanjutnya yaitu ada lampu. Ini contoh dari lampu. Lampu ini merupakan alat listrik yang menghasilkan cahaya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara menghemat energi listrik. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghemat energi listrik? Yang pertama yaitu kita tidak menghidupkan lampu pada siang hari. Dan yang kedua, kita tidak menggunakan air yang secara berlebihan. Yang ketiga, kita tidak menyalakan televisi jika kita tidak menontonnya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Materi berikutnya yaitu bahaya energi listrik dan cara menjaga keselamatan dari bahaya tersebut. Bahaya energi listrik yaitu dapat terjadi konsleting listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat konsleting listrik, arus listrik tidak mengalir pada alat-alat listrik sehingga energi listrik berubah menjadi energi panas oleh kawat pengantar. Selanjutnya yaitu
Cara menjaga dari bahaya tersebut. Yang pertama, hindari kabel yang terkelupas. Yang kedua, tidak memasukkan benda-benda logam ke dalam stop kontak. Dan yang ketiga, apabila alat listrik terbakar atau tercium bau-bau terbakar, segera matikan alat tersebut. Dan lain sebagainya masih banyak lagi. Kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang disusun atau dirangkai menjadi satu kesatuan. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu memiliki ciri tidak memiliki arus listrik, lampunya tidak menyala, dan saklarnya terbuka. Sedangkan rangkaian listrik yang tertutup kebalikannya, yaitu lampunya menyala, memiliki arus listrik, dan saklarnya tertutup. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Kita akan membahas rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri memiliki ciri yang pertama yaitu komponen disusun secara berderet. Yang kedua yaitu hambatannya lebih besar. Yang ketiga yaitu energi yang dihasilkan lebih kecil. Yang keempat, kabel tidak memiliki percabangan. Yang kelima, hemat dalam pemakaian kabel. Yang kedua yaitu rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel memiliki beberapa ciri, yaitu ciri yang pertama, rangkaian listrik disusun secara berjajar. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda besarnya. Yang ketiga, hambatannya lebih kecil. Dan yang terakhir, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan perpaduan antara listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu merangkai rangkaian seri dan juga merangkai rangkaian paralel. Adapun bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada selotip berwarna putih, yang kedua ada korek api, korek gas, yang ketiga ada isolatif berwarna hitam, yang keempat ada kabel berwarna merah dan juga biru, yang kelima ada gunting, yang keenam ada 2 buah baterai, yang ketujuh ada saklar, yang kedelapan ada 5 buah boklam berukuran kecil, dan yang terakhir ada papan triplek yang telah dilapisi oleh karton. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen mengenai rangkaian listrik paralel. Langkah yang pertama yaitu kita rekatkan 2 buah baterai seperti ini menggunakan isolatif warna putih. Selanjutnya kita potong kabel sesuai panjang yang telah kita tentukan. Lalu ujung kabel tersebut kita kelupas kulitnya seperti ini menggunakan korek api atau gunting. Lalu kita rekatkan ujung satu pada baterai yang bermuatan negatif dan satunya lagi kita rekatkan pada saklar. Dan kita potong lagi kabel dan kita kelupas lagi seperti ini. Kita rekatkan pada saklar lagi satu dan kita rekatkan lagi kepada 1 buah boklam sebelah sini. Dan kita buat lagi hal yang sama, kita rekatkan ke boklam dan jalurnya seperti ini, kita rekatkan lagi ke baterai yang bermuatan positif. Dan kita buat menjadi 3 buah bola lampu seperti ini. Lalu kita untuk merapikannya kita rekatkan menggunakan selotip berwarna hitam seperti ini. Selanjutnya kita akan menghidupkan baterai tersebut, lampu tersebut apakah menyala atau tidak. 1, 2, 3. Ya, menyala. Selanjutnya kita matikan dulu. Kita copot lampu nomor 2. Apakah lampu nomor 1 dan 3 menyala? Kita hidupkan. Ya, menyala. Kita copot lagi lampu nomor 1 dan nomor 3. Lampu nomor 2 nya kita pasang.
apakah lampu nomor 2 menyala. Kita hidupkan. Iya, menyala. Itulah rangkaian listrik paralel. Dia tetap menyala walaupun ada bola yang terputus. Eksperimen yang kedua yaitu kita akan membuat rangkaian listrik seri. Seperti rangkaian listrik paralel tadi, langkah yang pertama yaitu kita gabungkan dua buah baterai, lalu kita rekatkan menggunakan isolatif warna putih. Lalu kita potong kabel sesuai panjang yang telah kita tentukan. Seperti tadi, ujung kabel tersebut kita kelupas kulitnya dan kita tempelkan kepada baterai yang bermuatan negatif, dan satunya lagi kita sambung kepada saklar. Lalu kita potong lagi kabel, kita sambung ke bohlam lampu nomor 1, dan kita potong lagi kabel, kita sambung lagi bohlam nomor 2. Lalu kita potong lagi kabel, kita sambung lagi ke baterai bermuatan positif. Perbedaannya, kalau paralel tadi di bohlamnya kita susun secara sejajar, kalau seri ini kita susun secara tersusun seperti ini, kita buat sejalur. Kita akan uji coba apakah kedua bohlam ini akan hidup. 1, 2, 3. Ya, keduanya menyala. Kita matikan dulu. Kasus yang pertama, apabila kita copot bohlam nomor 1, apakah bohlam nomor 2 menyala? Tidak menyala. Kasus yang kedua, kita pasang lagi bohlam nomor 1. Apakah kita copot bohlam nomor 2, apakah bohlam nomor 1 akan menyala? Tidak menyala juga. Kita pasang lagi. Nah, itulah rangkaian listrik seri dan paralel. Sekian presentasi dari saya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.